pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Konflik Timur Tengah memanas, keamanan ibadah umrah jamaah Aceh dipastikan aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher. Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nulekaring, Kecamatan Nulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustadz Samsul Bahri menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan. Dan sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang ketiga. Jadi kita Ramadan ada berangkat, kemudian Syawal ada berangkat, dan ini berangkat ketiga selama konflik berada di Timur Tengah. Jadi tidak di Mekah juga tidak ada perubahan apa-apa, seperti jadi lancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa. Meski aspek keamanan terjamin, Ustadz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini. Cuman kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga tiket itu aja. Itu rata-rata naiknya 5-6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah kan, tapi kita itu bukan persoalan, mungkin mereka kita berangkat dulu. Jadi karena yang saya katakan tadi keikhlasannya ini kan, kalau kita sudah mau berangkat ke sana, berarti kita harus ikhlas. Pihak travel menghimbau pada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kekelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah, dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nanggro Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah, dan Kompas TV. Kepala Kemenak Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian, dan program kerja demi kemaslahatan umat. Radio ini menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan. Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal. Jalan-jalan ke Kota Jantung, pulang membawa roti samani. Kerjasama kita terjalin kokoh, RRI Kemenak tetap harmoni. Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan. Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapat payung hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing agar kegiatan kita ini mendapat berkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. RRI Banda Aceh bersama sejumlah mitra menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh guna memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan pembinaan keagamaan. Selengkapnya disampaikan Putri Anggun. RRI Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepakatan atau MOU yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain yang disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh Haji Salman beserta jajarannya. Penandatanganan MOU ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi publik, khususnya terkait program-program keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat yang dijalankan Kementerian Agama. Selain RRI Banda Aceh, sejumlah mitra dari berbagai instansi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga media juga turut menandatangani nota kesepakatan tersebut. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembinaan keagamaan secara lebih luas melalui media penyiaran publik. Pembinaan religius, khususnya Islam, itu bisa terlaksana dengan baik dan dibantu oleh teman-teman dari Kemenak. Dan kami juga bisa membantu program-program yang dilaksanakan di Kemenak kita publikasikan bersama. Sehingga kerjasama yang saling menguntungkan ini itu bisa terjalin dengan baik dan kedepannya mudah-mudahan dapat kita tingkatkan. Melalui penandatanganan MOU ini, RRI Banda Aceh bersama para mitra dan Kementerian Agama berharap dapat terus membangun sinergi dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Jamaah Haji Kota Losmawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut dilaporkan
Muhammad Sofyan. Sebanyak 240 jemaah haji Kota Loksmawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jamaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jamaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jamaah haji tetap menjaga kondisi tubuh. Alhamdulillah, jamaah Kota Loksmawe, jamaah haji Kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina. Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana. Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas Az-Zakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Loksmawe, Ustadz Khairun Nasri kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustadz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif. Itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up. Lebih lanjut disampaikan Ustadz Khairun Nasri, guru Markas Az-Zakafah Baitur Rahman Loksmawe. Dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik. Mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas. Juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian Albar Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Dan informasi ini disampaikan Anwar Yunus.
Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Tengku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampong Berawang dan Gampong Kuta Padang Layung. Hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tengku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut. Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, yang mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Untuk saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompalawan, itu di Desa Lapang. Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas. Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini? Saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk. Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau? Punya masyarakat. Bukan lahan sawit nih Pak ya? Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua ini. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit. Ya udah ada sawit. Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Berikut laporan Tama Molizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Yang bertindak sebagai pembina pada upacara tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Pada upacara itu juga hadir seluruh Forkopimda dan Kepala SKPK serta ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tema ini juga diusung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung perdamaian dunia berdasarkan rujukan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Indonesia Jaya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai garda terdepan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak fondasi bangsa Indonesia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanogayo.
Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital, salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan Fitra Jayadi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus menggencarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis. Kependudukan udah dalam hati semua, nggak bawa manual gimana nih? Mana udah KTP tadi kan itu, nggak ada lagi. Ini di IKD namanya Pak, ya IKD. Dan ini bisa untuk perbankan, ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor, rekening, sekolah daftar. Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Benar Meriah dan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Benar Meriah Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam. Pemerintah Benar Meriah sudah menyediakan gedung untuk RRI di Benar Meriah. Kondisinya lebih kurang 70%. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi satker dan akan segera kami hibahkan gedung itu ke milik RRI. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Benar Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya. Insya Allah di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu satker Satuan Kerja RRI di Benar Meriah. Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luxmawe, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Peringati Hari Lahir Pancasila, Wakil Wali Kota Sabang, Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Razi Arda. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Sabang yang digelar Selasa 2 Juni 2026. Menurut Suradji, pemuda memiliki
peran strategis dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Ia berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila agar tetap menjadi ideologi bersama yang kokoh. Pemuda-pemuda itu kita harapkan bisa ikut juga tampil menjaga Pancasila ya, sehingga itu akan menjadi ideologi bersama ke depan, hingga tidak tergoyahkan dengan pengaruh budaya asing. Ia juga menyoroti perkembangan era digitalisasi yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu pemuda dituntut mampu memilah dan membedakan informasi maupun pengaruh yang membawa dampak positif dan negatif. Saya kira adik-adik muda ini harus dapat bisa memisahkan dan membedakan mana yang positif yang diambil, kemudian yang hal-hal yang kurang baik dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang ke arah yang tidak baik itu lebih baik dihindarkan. Selain itu, Suraji juga mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang untuk tetap solid dan bekerja penuh semangat dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh kegiatan dan amanah yang diberikan kepada ASN dapat terlaksana dengan baik serta tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota Sebulu Salam. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor Wali Kota Sebulu Salam. Kedatangan para pekerja pabrik pengolahan brondolan kelapa sawit PT Bensuli Salam Makmur bertujuan untuk mengadukan nasib dan keberlangsungan masa depan keluarga mereka pasca dihentikannya operasional perusahaan 25 Mei lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sedako Sebulu Salam Joni Ahrijal dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan Lidin Padang, serta Camat Penanggalan Cari dengan Bancin. Perwakilan buruh menyampaikan keluhan mendalam terkait dampak ekonomi yang langsung mereka rasakan akibat penutupan sepihak oleh manajemen pabrik. Humas PT Bensuli Salam Makmur sekaligus perwakilan kerja, Rinto Brutu, mengungkapkan bahwa penghentian operasional tersebut telah memutus urat nadi perekonomian 38 karyawan yang selama ini menggantungkan hidup di pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebulu Salam. Tidak hanya pekerja inti, dampak penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan. Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami. Seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan. Secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota Sebulu Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin. Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota Sebulu Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota Sebulu Salam segera menyurati manajemen PT BSM agar kembali beroperasi secara mungkin, sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.